Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irmawati selaku dosen dasar-dasar pengelolaan perikanan kelas F dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmatnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini. Bagi yang beragama Islam, marilah kita panjatkan puji syukur kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, topik yang akan saya bawakan kali ini yaitu Cephalopoda tentang gurita. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tegar Mukti Sutopo. Baik, demi mengefisienkan waktu, marilah kita langsung saja masuk ke dalam materi. Gurita merupakan invertebrata digolongkan ke dalam keluarga moluska atau awam diterjemahkan hewan bertubuh lunak. Kata cephalopoda berasal dari bahasa Latin cephalo yang artinya kepala dan poda yang artinya kaki. Nama ini diberikan sesuai dengan bentuk tubuhnya, di mana bagian badan menyatu dengan kaki. Selain gurita, hewan lain yang berada dalam keluarga cephalopoda yaitu nautili, cumi-cumi, dan sotong. Namun tidak seperti famili lainnya. Famili Octopidae tidak memiliki cangkang seiring evolusi yang mereka alami. Gurita atau oktopus sp sendiri merupakan hewan yang hampir hidup di seluruh laut, dari laut tropis sampai kutub utara dan selatan. Hewan ini lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama yang bermukim di pantai, tetapi belum begitu banyak masyarakat yang dapat mengolahnya. Masyarakat di Pulau Natuna sudah banyak memanfaatkan hewan ini sebagai sumber makanan. Contohnya di Jepang, Spanyol, Italia, Filipina, dan pesisir pantai timur India. Penduduknya sudah memanfaatkan sebagai sumber makanan. Berikutnya yaitu peran ekologis gurita. Yang pertama, bioindikator. Tingkat keragaman jenis hewan, artinya suatu ekosistem yang terdapat gurita berarti masih memiliki ekosistem yang baik, karena terdapat banyak spesies biota laut yang hidup di dalamnya. Yang kedua, berperan sebagai rantai makanan, artinya gurita memiliki peran sebagai predator tingkat 2 dalam ekosistem karena memangsa predator tingkat 1 seperti kepiting dan lain-lainnya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk gurita. Octopus dolphyini, Octopus humelinki, Octopus johnbini, Octopus briareus, Octopus burri, Octopus sinea. Itulah tadi bentuk-bentuk dari gurita. Berikut ini ciri-ciri gurita sebagai berikut. Tangan sirkumolar tanpa tentakel berjumlah 8 buah. Sirip subterminal di sisi mantel dan terpisah jauh. Pada beberapa spesies tidak terdapat sirip. Cangkang tereduksi bersifat vestigial, cartigaleus bahkan tidak ada. Penghisapnya tidak memiliki cincin kepiting, menempel langsung di lengan tanpa batang atau tangkai. Mata terbuka dengan kelopak premier dan sekunder. Memiliki insang berupa kanal brasial yang terlipat di bawah filamen, atau terdapat beberapa pengecualian. Memiliki liver berstruktur tunggal dengan pankreas terpisah. Memiliki gigi radula yang terpusat dengan satu proyeksi atau 2 atau lebih taring gigi lateral pertama. Kedua berupa geraham atau gigi seri. Tidak memiliki membran bukal. Organ olfaktori berupa lubang bersilia. Morfologi gurita. Gurita memiliki tubuh berbentuk globular yang menyerupai kantong serta tidak memiliki sirip. Lengan berjumlah 8 buah dan dilengkapi dengan alat penghisap, serta tidak memiliki cangkang baik eksternal maupun internal. Mantel berbentuk kantung silindris atau meruncing dan menyatu dengan kepala baik di bagian dorsal maupun lateral, sehingga menyebabkan bukaan celah mantel menjadi lebih terbatas. Pada kepala terdapat otak, 2 buah mata, mulut berbentuk paruh kakak tua, serta rongga terbentuk corong yang berotot menempel di bawah permukaan kepala.
kepala. Saat air terdorong keluar dari corong ini, gurita akan bergerak ke arah berlawanan arah. Gurita raksasa menggunakan paruhnya yang kuat untuk menghancurkan cangkang kepiting. Gurita diketahui memiliki mata dan penglihatan yang berkembang dengan sangat baik. Mata tersebut dapat membedakan ukuran objek dan telah beradaptasi untuk menganalisis proyeksi suatu benda, apakah horizontal atau vertikal, serta mengenali polarisasi warna. Fotoreseptor atau reseptor cahaya yang berada di retina mengarah langsung ke sumber cahaya. Dibandingkan dengan mata manusia, mata gurita memberikan penglihatan yang lebih luas dan jelas. Seiring pada kamera, lensa mata gurita memiliki panjang fokus yang tetap dan gurita akan menggerak-gerakkan bola matanya untuk menyesuaikan fokus. Mirip dengan keluarga cephalopoda yang lain, gurita mengandalkan kemampuan berenangnya dengan memanfaatkan daya sembur air yang kerap disebut jet water atau water propulsion. Hal ini antara lain disebabkan ketidakadaan sirip pada tubuh gurita. Gurita bergerak sembari menyeret lengannya untuk merayap di atas bebatuan atau substrat di mana mereka tinggal. Pergerakan tubuh yang merupakan gabungan antara sikap berenang dan merayap ini juga dapat digunakan saat berburu mangsa. Tingkah laku gurita. Gurita merupakan predator yang lebih bersifat bentik dibandingkan pelagis. Gurita cenderung aktif pada siang hari atau hari terang dan berburu makanan pada waktu malam. Mereka memiliki kemampuan untuk menyamarkan diri sangat mengagumkan. Tidak hanya menyamarkan warna kulit dengan warna, gurita juga memiliki kemampuan meniru pola dan tekstur substrat mereka diami. Octopus vulgaris misalnya dapat berkamuflase menyerupai rumput laut atau dengan cara mengubah warna dan tekstur kulitnya sehingga menyerupai helaian daun rumput laut. Kemampuan gurita dalam berkamuflase disebabkan oleh ribuan sel kulit yang disebut kromatofore yang mengandung beragam pigmen warna. Berubahnya warna tubuh merupakan hasil dari cahaya yang melewati kromatofor, kemudian dipantulkan oleh sel iridocitae sehingga menyebabkan warna tubuh semakin atraktif. Gurita memiliki telur yang transparan dan terkadang gurita yang masih di dalam fase telur ini sudah dapat menyorotkan kromatofornya. Bagi gurita, strategi kamuflase merupakan bentuk pertahanan diri primer, sedangkan strategi melarikan diri adalah bentuk pertahanan diri sekunder. Saat merasa terancam, gurita akan memipihkan tubuhnya sepipih mungkin dan menunjukkan elaborasi warna bertahan termasuk di dalam perubahan warna tubuh secara berangsur-angsur dan bulatan besar hitam di sekeliling matanya. Sedangkan untuk mengamuflasekan tekstur tubuh, gurita dapat meningkatkan satu atau menurunkan benjolan-benjolan kecil atau papila di permukaan tubuhnya. Selain menyamarkan diri, gurita juga memiliki mekanisme pertahanan dengan cara menyemprotkan tinta berwarna ungu kehitaman untuk mengaburkan pandangan musuhnya. Berikut ini adalah habitat gurita. Gurita banyak ditemukan di laut dan subtropik di sekitar daerah Mediterania. Daerah-daerah timur jauh dan Pasifik Selatan di Indonesia juga terdapat di perairan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Banda. Gurita dapat hidup di air dangkal dan juga terdapat pada batas pasang surut yang agak dalam dengan kedalaman 4.000 meter sampai 5.000 meter. Sebagian besar berenang dan bergerak bersama-sama dalam kawasan yang besar. Sebenarnya,
Gurita bersifat bentik atau menempel pada biasanya yang membentuk suatu tempat perlindungan di dalam celah-celah batu atau batuan-batuan rumput laut yang terdapat di perairan pantai. Terdapat tempat tinggal yang paling disukai adalah batuan-batuan yang berlubang. Moluska pada umumnya hidup bebas. Beberapa melekat pada karang, cangkang ataupun kayu, dan beberapa jenis juga yang membenamkan diri di dalam lumpur ataupun di dasar perairan lainnya. Berikut ini klasifikasi gurita atau oktopus. Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, subkelas Coloidea, superorder Octopodiformes, ordo Octopoda, subordo Inchirina, familie Octopidae, subfamilie Octopodina. Itulah tadi hasil dari presentasi saya tentang Cephalopoda yang membahas tentang gurita. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat ekonomis gurita. Gurita memang sudah lama dikenal sebagai makanan dari laut, tetapi masyarakat seperti hewan kerabatnya antara lain seperti cumi-cumi dan sotong. Beberapa penelitian ilmiah membuktikan bahwa Cephalopoda merupakan hewan laut yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan yang bergizi karena mengandung protein dan kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan zat-zat lain yang terdapat di dalam hewan tersebut. Selain itu, daging Cephalopoda juga mengandung lemak, kalsium, fosfor, dan zat organik lain. Di beberapa negara seperti Jepang, Spanyol, Italia, dan Filipina, gurita telah benar-benar dikenal sebagai makanan. Walaupun belum dikenal secara luas, penduduk Indonesia yang bermukim di sekitar pantai yang mayoritas nelayan telah memanfaatkan gurita sebagai bahan pangan. Penangkapan gurita dilakukan pada saat air laut surut rendah dengan cara mengais di darataan terumbu yang nyaris tanpa air. Selain dikonsumsi sendiri, sebagian dari hasil dijual di pasar lokal dalam keadaan masih segar, dikeringkan, atau telah diasap, sehingga dapat menambah pendapatan nelayan atau penduduk di sekitar pantai. Saat menemukan tempat yang tepat untuk mengintai mangsanya, gurita akan bertengger di tempat tersebut. Apabila mangsa yang lengah, gurita akan melompat dan menutupi mangsanya tersebut dengan membentangkan lengannya. Lengan gurita memiliki piringan penghisap yang lengket yang digunakan untuk mendorong tubuhnya atau melabuhkan diri di atas substrat. Pada beberapa jenis gurita laut, dalam bentuk serta penggunaan alat-alat tubuh sedikit berbeda. Gurita laut dalam memiliki tubuh bergelatin dan lengan menyerupai payung yang lebar. Mereka berenang seperti ubur-ubur dengan cara menggetarkan lengannya. Seperti pada moluska lainnya, gurita juga memiliki sistem pertukaran udara melalui mantel. Sirkulasi udara melalui mantel ini tidak hanya menghasilkan daya gerak, melainkan juga untuk mensuplai oksigen ke insang. Sistem pernapasan pada gurita terdiri dari cabang insang dan rongga. Penghisapan pada lengan gurita tidak memiliki batang dan hanya sedikit memiliki cincin berduri dan berkait. Meskipun demikian, gurita juga mempunyai taring dan gigi radula yang sangat tajam, sehingga mampu melubangi cangkang gastropoda untuk memangsa organisme di dalam cangkang tersebut. Kelenjar ludah prosteir gurita mengekskresi racun dan enzim proteolitik. Racun tersebut
glikoprotein disuntikkan ke dalam jaringan tubuh mangsa melalui luka yang dibuat oleh gigi taring.